Banjir dan longsor Sumatera menguak tabir kerusakan alam yang luas di wilayah terdampak. Bencana yang terjadi menunjukkan alih fungsi hutan secara besar-besaran yang dinilai turut memperparah kondisi bencana. Data BPS menunjukkan jenis tanaman perkebunan paling luas di Sumatera Barat adalah kelapa sawit. Usaha kebun sawit memang dinilai sebagai easy money atau cara cepat mendatangkan uang. Lantas, apakah pembabatan hutan akan sebanding dengan resiko di baliknya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir kompas.id, bencana yang melanda Sumatera dinilai diperparah dengan beberapa faktor, yakni alih fungsi hutan untuk perkebunan, hutan tanaman industri, pembangunan listrik tenaga air yang masif, dan penambangan. Di Sumatera, perkebunan sawit menjadi kontributor utama alih fungsi hutan setidaknya dalam 25 tahun terakhir. Citra satelit Map Biomas Indonesia menunjukkan luas kebun sawit di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bertambah 2,6 juta hektar selama 1990 hingga 2024. Sumatera Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan kebun sawit terluas dengan total 42.157 hektar pada 1990 menjadi 569.183 hektar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jenis tanaman perkebunan paling luas di Palembayan, Agam, Sumatera Barat adalah kelapa sawit. 2024 lalu, perkebunan sawit menjadi jenis perkebunan dengan luas mencapai 1.942 hektar. Usaha kebun sawit dianggap easy money bagi warga. Menurut salah satu warga di Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Riki mengatakan, wilayah Palembayan dulu hutan belantara. Sawit mulai memasuki hutan mereka pada tahun 1990-an. Menurutnya, perkebunan sawit makin marak sebab semakin menjanjikan dengan panen bisa 2 kali dalam sebulan. Riki mengaku ia tertarik menanam sawit. Namun ia masih setia bertanam manggis untuk meneruskan kebun orang tuanya. Bukan rahasia apabila membuka kebun sawit dinilai lebih menggiurkan secara ekonomi. Hal itu tercermin lewat nilai tukar petani atau NTP. Pada 2025, NTP perkebunan sebesar 160,34, sementara NTP tanaman pangan hanya 110,68. Sayangnya, berbagai aktivitas ekonomi yang mengekspansi hutan mengurangi luas hutan alami dan lahan gambut. Pada tahun 1990 hingga 2024, luas hutan alami dan gambut di Sumatera Barat turun dari 2,89 juta hektar menjadi 2,4 juta hektar. Penurunan serupa juga terjadi di Aceh, yakni dari 4,2 juta hektar menjadi 3,5 juta hektar. Penyusutan terbesar bahkan terjadi di Sumatera Utara dari 3,12 juta hektar menjadi 2,47 hektar. Alih fungsi lahan ini memang tidak hanya berlangsung di tingkat warga. Praktik itu awalnya didominasi perkebunan besar. Menurut statistika perkebunan 2023 hingga 2025, perkebunan sawit rakyat baru muncul tahun 1979 seiring program perkebunan inti rakyat atau skema inti plasma. Pada 2025, luasan perkebunan besar negara diperkirakan 600.000 hektar dan perkebunan besar swasta 9,1 juta hektar. Adapun lahan perkebunan rakyat dari semula 3.125 hektar pada 1979 diperkirakan menjadi 6,9 juta hektar pada 2025. Data BPS juga menunjukkan jumlah perusahaan sawit bertambah selama 25 tahun terakhir. Selain itu, perusahaan budidaya tanaman kehutanan seperti tanaman jati, mahoni, akasia, eukaliptus, dan lainnya di Pulau Sumatera juga meningkat dari 77 perusahaan pada 2011 menjadi 121 pada 2023. Di balik alih fungsi lahan yang terjadi, ada biaya mahal yang harus dibayar. Kegiatan deforestasi yang tidak diiringi reforestasi bak menunggu waktu datangnya bencana atau disaster.
Bencana bisa datang lebih cepat ditambah perubahan iklim seperti bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Secara teoretik, aktivitas perkebunan dan pertambangan disebut bisa berkontribusi positif bila dikelola berkelanjutan. Namun dalam praktik yang eksploitatif dan merusak ekosistem, biaya ekologis yang timbul membuat kerugiannya melebihi manfaat ekonominya. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan, apabila kerusakan ekologi dan degradasi lingkungan ikut dihitung, kerugiannya jauh lebih besar daripada manfaat ekonominya. Persoalan lain yakni distribusi manfaat yang tak merata. Keuntungan dari aktivitas ekstraktif lebih banyak dinikmati perusahaan besar. Faisal menambahkan, manfaat ekonomi dari aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan umumnya dinikmati perusahaan besar dan segelintir orang berpengaruh. Sementara, masyarakat luas menerima manfaat yang jauh lebih kecil. Bencana yang melanda 3 provinsi Pulau Sumatera itu bukan hanya menelan hampir 1.000 korban jiwa, melainkan juga mengakibatkan kerusakan material fantastis. Catatan BNPB hingga Kamis 11 Desember 2025 menunjukkan sebanyak 157.900 rumah, 581 fasilitas pendidikan, 498 jembatan, 219 fasilitas kesehatan, 434 rumah ibadah, dan 290 gedung perkantoran rusak diterjang banjir dan longsor. Menurut data tim jurnalisme Kompas, estimasi kerugian material akibat bencana sedikitnya 26 triliun rupiah. Sementara nilai konsekuensi ekonomi yang hilang akibat kematian dan hilangnya warga dalam bencana Sumatera mencapai 4,8 triliun rupiah. Nilai agregat ekonomi potensial yang hilang di 3 provinsi terdampak bencana mencapai 7,6 triliun rupiah. Bencana yang melanda Sumatera menunjukkan akumulasi krisis ekologi sebab alih fungsi hutan yang masih masif selama puluhan tahun. Pertumbuhan perkebunan sawit, hutan tanaman industri, pertambangan dan pembangunan PLTA membuat penurunan drastis hutan alami dan gambut. Keuntungan ekonomi sektor ekstraktif terus tumbuh, namun manfaatnya lebih banyak dinikmati perusahaan besar. Sementara masyarakat menanggung dampak terbesar dengan timbulnya korban jiwa, rumah hancur, rugi triliunan, hingga kehilangan mata pencarian. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.